Guys, kalau kita melihat perkembangan ekonomi di negara Indonesia begitu cukup drastik guys. Baru-baru ini saya telah tengok rupa-rupanya Indonesia ni berada ranking yang pertama di ASEAN ya guys, dari segi dia punya saiz ekonomi untuk negara Indonesia. So, lagi satu, Indonesia merupakan antara negara yang anggota pada G20, di mana G20 ni adalah negara-negara yang mempunyai kekuatan ekonomi. Jadi, itu dua perkara dari segi perekonomian negara Indonesia. So, untuk kali ini ada satu lagi rencana untuk negara Indonesia, iaitu Republik Indonesia bakal bangun jembatan terpanjang di dunia. Jadi, saya mau tengok info ni. Yuk, sama-sama kita semak video ni. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. So, apa kabar kalian yang menonton video ni? Seperti biasa, saya doakan semoga anda yang menonton video ni sentiasa dirahmati dan juga diridhoi oleh Allah SWT. Jadi, itulah sebelum saya teruskan video reaction, suka saya ingatkan agar sentiasalah kita bersyukur ke atas nikmat yang Allah berikan ke atas diri kita. So, sentiasa mengingati Allah walau dalam apa jua keadaan sekalipun. So, untuk kali ini saya akan react satu tajuk video berkaitan dengan Indonesia. Dia akan bakal mencipta satu lagi jembatan yang terpanjang di dunia guys. Wow, ini menarik perhatian saya guys. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi perhatian sekarang guys. Bukan sejak perhatian di Asia Tenggara, tetapi dunia barat pun sudah melihat negara Indonesia ni bagaimana kemajuan dari segi peningkatan ekonomi, dari segi pertahanan dan juga pentadbiran negara Indonesia. Jadi suka saya react di sini agar mungkin ada yang boleh kita ambil pengajaran dan juga mungkin terinspirasi dengan apa-apa perkara yang positif yang dilakukan oleh negara tetangga negara Indonesia. So, tajuknya serius benaran. Republik Indonesia bakal bangun jembatan terpanjang di dunia. Jadi, langsung saja kita semak video ni. Ini video saya tengok di channel Naratif ya guys. Kepada kalian yang menonton video ni, sama-sama juga kita support ini channel Naratif dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe dia punya channel, bolehlah subscribe. Kita sokong sama-sama agar dia terus bersemangat untuk membuat konten-konten berterusan. Jadi, ayo langsung aja kita nonton video ni, bagaimana kondisi dan apa jembatan-jembatan yang akan dibina, yang akan dibangunkan oleh Republik Indonesia. Nah, nampak di sini jembatan yang terpanjang di dunia. Jadi mungkin dia ada masukan juga jembatan-jembatan yang ada sekarang nih. Jadi ayo sama-sama saya mau lihat video nih. Jom. Oke, naratif. Naratif. Bakal calon jembatan terpanjang di Indonesia. Oh, bakal calon. Indonesia memiliki kandidat jembatan terpanjang mengalahkan panjang jembatan yang telah ada sebelumnya. Calon jembatan terpanjang di Indonesia ini adalah Jembatan Batam Bintan di Kepulauan Riau yang memiliki panjang total 14,74 km. Panjang. Proyek jembatan terpanjang di Indonesia ini masuk salah satu dari 8 proyek jalan tol yang siap ditawarkan pada tahun 2022. Oh, ini jembatan. Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Heri Trisaputra Zuna, nilai investasi jembatan Batam Bintan mencapai 14,12 triliun rupiah. Dan sebelum jembatan proyek tersebut, mana saja jembatan yang terpanjang di Indonesia? Berikut deretannya. Wow, masih lagi Jembatan Suramadu. Saat ini rekor jembatan terpanjang di Indonesia disematkan pada Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya Madura di Jawa Timur. Surabaya Madura. Jembatan Suramadu yang merupakan singkatan Surabaya Madura dibangun di atas Selat Madura. Di atas air lagi. Pembangunannya membutuhkan waktu 6 tahun, dimulai tahun 2003 dan rampung tahun 2009. Oh, tahun 2003 lagi dibina. Jembatan Suramadu memiliki panjang sekitar 5.438 meter dan lebar 30 meter. Wow. Adapun jembatan ini terdiri dari jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Ini guys, buat jembatan macam ni memakan ongkos berjuta-juta-juta nih guys.
Jadi itulah kalau saya nampak ada apa istilahnya kadrun ya. Dorang nampak Presiden Jokowi ini macam tidak buat kerja. Ini bukti Jokowi buat pembangunan ya. Lagi satu yang paling ketara di sini G20. Bukan calang-calang negara yang bisa untuk masuk dalam anggota G20. Dan Malaysia sendiri bukan anggota G20 ya. Jadi maknanya di sini Indonesia punya ekonomi lagi mantap. Itu fakta tuh, bukan cerita omong kosong. Tengok saja anggota G20. Siapa-siapa negara di situ. Wah, hebat. Selanjutnya, Jembatan Pasupati. Jembatan Pasupati wow. berada di bagian utara dan timur kota Bandung, Jawa Barat. Di atas Jembatan perkampungan ini ya. melewati lembah Cikapundung. Jembatan ini memiliki panjang 2.147 meter dan lebar 21,53 meter. Secara operasional, jembatan ini diresmikan pada Juni 2005. Biasa jembatan-jembatan ini atas laut ataupun menyeberangi sungai. Tapi ini nih jembatan, kalau saya tengoklah sekarang nih di atas perkampungan ya. Kampung tu dia bina jembatan agar mudah untuk laluan. Wow, ini bagus juga nih. Dan nanti datang ke Indonesia mau tengok semua kan. Ini lagi jembatan Sik. Latifah. Jembatan ini membentang di atas Sungai Siak, Kabupaten Siak, Riau, dengan total panjang 1.196 meter dan lebar 16,95 meter. Secara operasional, jembatan ini diresmikan pada tahun 2007. Jembatan ini memiliki dua menara yang tingginya mencapai 80 meter. Menara ini digunakan untuk tempat wisata, dan pengunjung pun dapat menyaksikan keindahan Sungai Siak dari menara ini. Jembatan Merah Putih. Ini lagi Merah Putih, woy. Jembatan Merah Putih membentang di atas Teluk Dalam Pulau Ambon, Maluku. Jembatan ini memiliki panjang total 1.140 meter dengan lebar 22,5 meter. Secara operasional, jembatan ini diresmikan pada tahun 2016. Jembatan ini terbagi 3 bagian, yakni sisi utara sepanjang 520 meter, sisi selatan sepanjang 320 meter, dan jembatan utama 300 meter. Jembatan Merah Putih ini menghubungkan Ambon Utara dengan Ambon Selatan di Kecamatan Teluk Ambon. Ini kapal laut boleh limpas Jembatan Ampera. Jembatan Ampera membentang di atas Sungai Musi, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Jembatan Ampera memiliki panjang total 1.117 meter dan lebar 22 meter. Tinggi jembatan ini mencapai 11,5 meter di atas permukaan laut. Cantik lah guys, dia punya pemandangan ni sebelah menyebelah ini macam dipenuhi oleh penduduk ataupun bangunan-bangunan. Jadi tengok mungkin kalau untuk penangkapan ikan mudah ya, orang-orang tinggal di sini untuk aktiviti perikanan. Tengok saja terbentang luas ini laut ya, sungai di sini untuk mereka memudahkan mencari sumber rezeki. Ini bumi bertua nih. Tinggi menara mencapai 63 meter. Jembatan Ampera dibangun pada tahun 1962 dan diresmikan pada September 1965. Biaya pembangunan jembatan ini berasal dari harta rampasan Perang Jepang. Adapun jembatan ini menghubungkan daerah seberang Ulu dengan seberang Ilir yang terpisah oleh Sungai Musi. Ramai ya kan guys penduduk Indonesia nih, ada hampir 300 juta jiwa kan guys. Tengok ini padatnya penduduk di Indonesia nih. Tengok ramai, memang ramai. Malaysia dia hampir-hampir 30 juta saja penduduk di Malaysia nih. Tapi Indonesia yang saya tahu menghampiri 300 juta. Nah, berapa kali ganda tuh guys. Jadi pembangunan ini memang dinikmatilah oleh rakyat Indonesia ya. Tengok bertua dapat kepimpinan macam ni. Mantap. Jembatan Barito. Ini lagi Jembatan Barito. Jembatan Barito memiliki panjang total 1082 meter dan lebar 10,37 meter. Masih lagi mengekalkan nih keadaan flora dan fauna. Ini pokok-pokok kayu nih. Kestabilan iklim ini. Wow.
Jembatan ini membentang di atas Sungai Barito, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ini Kalimantan. Secara operasional, jembatan ini diresmikan pada April 1997 oleh Presiden Soeharto. Ketika itu jembatan ini masuk rekor muri sebagai jembatan gantung terpanjang di Indonesia. Jembatan Barito berfungsi sebagai penghubung antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Jembatan ini pun juga menjadi destinasi wisata di Kabupaten Barito Kuala, Banjarmasin, dan Kalimantan Selatan. Jembatan Mahakam Ulu. Banyak Jembatan Mahakam Ulu atau Mahulu memiliki panjang total 789 meter dengan lebar 11 meter di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ini pun Secara operasional, Jembatan Mahakam Ulu diresmikan pada Juli 2009. Jembatan ini membentang di atas Sungai Mahakam yang menghubungkan Kota Samarinda dan Samarinda Seberang. Jembatan Rumpiang. Jembatan Rumpiang memiliki panjang 753 meter. Terletak di Kota Banjarmasin, guys. Dia ada lampu juga kan nih. Waktu suasana malam. Tengok macam ni nih. Kalimantan Selatan. Pasti ada nih kan. Jembatan ini menghubungkan Kota Banjarmasin dengan Kota Muara Bahat. Banjarmasin, Kalimantan. Secara operasional, Jembatan Rumpiang diresmikan pada April 2008. Jembatan ini membentang di atas Sungai Barito. Jembatan Kutai Kartanegara. Ini lagi. Jembatan Kutai Kartanegara 2 memiliki nama resmi Jembatan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Jembatan ini memiliki panjang 710 meter. Jembatan ini membentang di atas Sungai Mahakam, Kota Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Secara operasional, Jembatan Kutai Kartanegara ing Martadipura ini diresmikan pada tahun 2001. Baru sejak nih. Namun pada 26 November 2011, jembatan ini runtuh dan kemudian dibangun lagi. Terakhir, Jembatan Barelang. Jembatan Barelang memiliki nama resmi Jembatan Tengku Fisabilillah. Memiliki panjang total 600 Tengku Fisabilillah. Cantik dia punya nama. Jembatan Barelang memiliki nama resmi Jembatan Tengku Fisabilillah. Memiliki panjang total 642 meter. Jembatan ini terletak di Pulau Batam, Kepulauan Riau. Pulau Batam. Secara operasional, Jembatan Barelang diresmikan pada tahun 1998. Barelang sendiri berasal dari suku kata awalan Pulu yang terhubung oleh jembatan tersebut. Boleh berhenti di sini, ambil foto. Ini yang bagus macam ni. Biasa ada satu tempat, bila ada orang ambil foto di sini kan, ada penguatkuasa datang menghalang, tidak membenarkan ambil foto. Tapi di sini ini salah satu daya tarikan sebenarnya. Yang penting jangan mengganggu lalu lintas sinilah. Tengok pemandangannya pun, Masya Allah, cantiknya, Subhanallah. Tengok ada banyak pulau. Tapi memang Indonesia dia, mau 7,000 lebih pulau 70,000 pulau di Indonesia. Tengok, ini termasuklah ni. Barelang sendiri berasal dari suku kata awalan Pulu yang terhubung oleh jembatan tersebut. Barelang, yakni Pulau Batak, Pulau Rempang, dan Pulau Galang. Namun secara umum jembatan ini menghubungkan Pulau Batak, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Dan kini pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga terus memperjuangkan terwujudnya jembatan Batam Bintan yang menghubungkan antara Pulau Batam dengan Pulau Bintan. Dua pulau ini terletak di sebelah selatan Singapura dan merupakan pertemuan antara Selat Malaka dan Laut Natuna. Natuna ya. Di Pulau Batam sendiri terdapat Kota Batam dan di Pulau Bintan terdapat Kabupaten Bintan serta Kota Tanjung Pinang, ibu kota Kepulauan Riau. Jembatan Batam Bintan merupakan jembatan khusus yang memiliki dua tujuan, yaitu Batam Tanjung Sau dan Tanjung Sau Bintan. Jembatan yang akan dibiayai pemerintah adalah Batam Tanjung Sau, sedangkan Tanjung Sau Bintan akan dibangun oleh investor melalui proses lelang. Jembatan dengan panjang total 14,7 km ini direncanakan memiliki kecepatan hingga 80 km per jam. Dan akan menjadi jembatan tol yang dapat dilalui kendaraan roda 4 atau lebih serta sepeda motor. Nah, jadi inilah kalau apa yang saya nampak di sini, jembatan-jembatan yang ada di Indonesia ni begitu banyak dan panjang-panjang. Jadi kalau ditengok dia punya kos operasi ni ataupun biaya untuk membuat jembatan ni
memang mahal guys, bukan mudah untuk membuat jembatan macam ni, tetapi Indonesia mampu. Dia mampu untuk membangunkan negaranya, untuk memudahkan hubungan perhubungan untuk keperluan rakyat, untuk ialah meneruskan kehidupan kan, perlu ada sistem perhubungan yang bagus. Jadi ternyata di sini Republik Indonesia adalah satu negara yang mempunyai kekuatan ekonomi dan telah terbukti dengan pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan dari dulu sampai sekarang. Di era Jokowi ini lagi yang saya nampak, meledak-meledak sampai masuk G20. Jadi itu bukti kekukuhan ekonomi negara Indonesia. So semoga ini dapat inspirasi lah kan, dengan pembangunan yang ada di Indonesia ni. Semoga dapat terinspirasi bagi mana-mana yang melihat video ini. So tahniah ke atas negara Indonesia kerana kalian mempunyai satu kelebihan ya, di mana rahmat dan nikmat itu Allah kurniakan ke atas negara Indonesia, menyebabkan negara Indonesia dari segi ekonomi mantap, dari segi kekuatan militer mantap, dari segi kepimpinan mantap, dari segi kesatuan mantap. Jadi itu harus disyukuri. Jadi jangan kita lupa, yang pemberi nikmat itu adalah Allah SWT. Tidak mustahil kalau kita sentiasa melupakan Allah ya. Nikmat itu boleh dicabut dalam masa sekelip mata saja. Berlaku apa-apa musibah macam itu salah satu Allah tarik nikmat. Jadi sama-sama kita sentiasalah mengingati Allah SWT. Jadi sentiasalah kita mengingati Allah SWT dalam apa juga keadaan sekalipun. Sentiasalah kita mengingati Allah SWT dalam apa juga keadaan sekalipun. Jadi itu saja daripada saya. Bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komen di bawah. Jadi salam senusantara dari saya untuk kalian semua, walau di mana juga Anda berada. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.